hari ini aku mulai masuk ke Sarjito lagi. Dan ini sebenarnya hari terakhir sih buat stase urologi. Jadi kemarin dari hari Senin tuh dirumahkan. Kita visit setelah seminggu libur ya. Hampir 2 minggu deh bahkan libur ya. Teman-teman 3 minggu bersama di stase gitu. Obat Vira sama Farid ya 10 minggu sih bareng sama aku. Lagi sama Vira. Hai. Kamu kok nggak pakai face shield sih? Kacamata. Jadi ini kita mau ke Poli. Agak jauh sih dari Bangsa ke Poli. Kayak dari Bella ini. Jalan lintas itu lewat Panggung. Biasanya di sini macam tempat sejarah gitu deh, tentang RSUD Sarjito. Terus tada, ini kalinya udah siap ya ganti baju pakai kimono. Last day in Poli. Buat kamu sih Bel. Ini Bella nih kakak minggu gitu, dia udah lebih lama di stase bedah dibanding aku sama Vira. Minggu depan ujian dia. Kita masih 6 minggu lagi di bedah. Pembatasnya gini. Kayak kok astajin banget baca Vira. Ini apa sih bukunya? Buat jelasin ke pasien gitu nanti. Oh. Ini Pak, ini adalah ginjal yang sehat. Ini yang ada tumornya. Ini Mantap. tumornya. Nah, aku udah sharing di awal video ini gimana sih hari pertama stase urologi di Sarjito. Jadi urologi itu satu yang pasti ini. Jadi dari ginjal, terus dari ureter, buli atau vesika urinaria, uretra, dan hingga bagian OUE. Gimana ya bahasa ini ya? Pokoknya alat kelamin yang pokoknya organ yang mengeluarkan cairan kencing atau pipis gitu. Nah, tadi asik banget. Jadi sebenarnya nggak napas juga, bahkan sekarang udah jam 1:30 dan aku belum makan dari pagi. Jadi kayak ya begitulah koas guys. Jadi tadi pagi tuh jam 7 pagi itu namanya assessment, tuh kayak laporan pagi, ada kuliahnya juga, ada pemberian materi, residen sama konsulen dari departemen urologi. Nah, harus online nih, ikutan online pakai Zoom. Nah, habis itu visit kan kayak ke Bangsal itu. Nah, tapi sebelumnya itu ada bimbingan koas atau biko sama dokter dari BTKV. Itu kayak wah. Jadi kayak sambil Zoom, sambil di jalan OTW ke Sarjito.
Terus tadi juga pas ikut assessment tuh kayak bangun masih kayak oh ya berapa 50% lah wattnya tuh. Nah terus begitu sampai sana ke Bangsal rame banget, dokter-dokter urologinya udah kumpul. Terus aku dapat kasus dan dapat kesempatan buat meriksa pasien di Bangsal langsung. Itu seru sih. Aku itu pengalaman aku, jadi aku seneng. Jadi aku meriksa pasien ini. Jadi itu tumor testis. Tapi udah metastasis, jadi udah nyebar gitu ke bagian perut atau abdomen di limfonodinya. Jadi udah dekat sama aorta abdominalis. Terus ya pasiennya rasa sakit, nyeri tekan, terus suaranya kalau diketuk-ketuk juga ya ada rasa ada sesuatu ada di dalamnya gitu. Terus habis itu juga meriksa pasien anak-anak namanya hipospadia. Oke. Udah operasi berkali-kali tapi ada komplikasi jadi terbentuk kayak fistula gitu, makanya dirujuk ke Sarjito. Terus ya anaknya mau operasi lagi gitu sih. Jadi kayak fighting. Terus abis itu jaga poli. Banyak banget pasiennya guys di poli urologi, sumpah. Namanya juga Sarjito ya. Rujukan gitu. Kayak banyak banget. Kayak ada tapi kebanyakan sih kasusnya tuh kasus keganasan gitu. Kayak kanker buli atau vesika urinaria. Terus kanker ginjal yang udah metastasis ke paru. Terus juga ada sclerosing lipogranuloma. Nanti aku bakal jelasin karena ini seru banget dan aku pernah dapet kasus ini juga waktu aku stase kulit dan kelamin. Terus ada kalkulus ureter, itu batu di ureternya, sama ada kasus batu di ginjalnya. Udah. Terus habis itu ya banyak sih kasusnya, tapi mostly kasusnya tentang keganasan sama yang udah mentok lah terus dikasih ke Sarjito gitu. Tapi untungnya aku bersyukur banget aku punya dokter pembimbing atau DPK yang baik banget, seru banget dan mau jelasin. Terus ada residen di sana juga oke banget, kayak baik sama koas gitu. Jadi kayak nggak sepaneng, nggak deg-degan gitu. Yang tadi aku kasih tahu yang sklerosis lipogranuloma itu kasus yang banyak katanya sih di daerah. Dan yang nanganin rumah sakit besar gitu yang ada spesialis urologinya. Jadi itu adalah sebuah komplikasi atau sebuah perburukan dari sesuatu yang dilakukan oleh pasien tersebut atau orang tersebut. Oke, mungkin ini konteksnya akan sedikit sensitif, tapi aku mau sharing karena ini ilmu ya guys ya. Jadi kayak please be open minded. Jadi discuss bareng. Jadi itu intinya pasien tersebut kan laki-laki dan mostly sih banyak kayak gitu yang semuanya laki-laki juga. Jadi merasa alat kelaminnya atau penisnya itu kurang besar gitu. Jadi mereka menyuntikkan ke tabib, dukun, perawat yang tidak tersertifikasi ya semacam itu untuk menginjeksikan minyak atau cairan atau sesuatu yang bikin itu menjadi besar. Itu nggak gitu guys, kayak gitu. Tapi ya mungkin ada keyakinan atau gimana, aku juga ngerti. Jadi dilakukan prosedur operasi dan harapannya sih belum ada komplikasi sampai pembuluh darahnya ya. Maksudnya suntikannya tuh nggak membuat aliran darah di organ kelaminnya tuh nekrosis. Ini bahasanya emang gitu. Jadi karena kalau misalnya komplikasi ada sampai kayak gitu, tapi diusahakan sih enggak sih. Itu ada kemungkinan kayak diamputasi gitu sih. Tapi kalau aku tanya sama dokter urologi aku, enggak. Maksudnya dokter-dokter akan mengusahakan yang terbaik supaya tetap bisa diselamatkan gitu guys. Jadi ya pesen aja pokoknya. Hari ini walaupun di tengah pandemi, cuman koas masih dikasih kesempatan walaupun dengan berbagai resiko, tapi senang banget bisa dapat ilmu, bisa ketemu pasien, ketemu dokter, ketemu teman-teman juga. Dan mungkin kita semua juga harus bersyukur atas yang
atau segala yang udah dikasih oleh Tuhan kepada kita. Jadi nggak usah neko-neko lah, nggak usah aneh-aneh gitu, karena kita tuh harus menjaga kebersihan, terus merawat, dan ya menghindarilah dari segala penyakit-penyakit atau hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit gitu. Jadi intinya jangan aneh-aneh, tolong banget, karena mungkin aja penyakit yang ada di beberapa orang itu juga sebuah resiko dari lifestyle yang dilakukan oleh pasien tersebut juga. Tapi nggak cuma dari pasien itu, faktor lingkungan, keluarga, genetik. Oke, aneh. Dan kalau misalkan udah terlanjur aneh-aneh atau ada suatu sakit, terutama daerah pinggang, itu segera diperiksakan ya ke dokter. Karena mungkin aja ginjalnya kenapa-napa, atau kalau misalkan ada keluhan pipisnya nggak lancar, atau pipisnya ada darahnya, itu juga secepatnya harus ke dokter. Oke, sekian itu dulu sharing cerita aku. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like-nya, komen, dan subscribe.